Ilmu tuh yang lebih banyak itu bukan di bangku kelas, kalau menurut saya pribadi. Cuman kita untuk diskusi dengan dosen, dengan teman, itu ilmu yang lebih benar-benar banyak lah menurut saya ya. Saya sempat tidur di warnet sering kayak gitu, akhirnya kenapa saya di warnet orang, kenapa nggak saya bikin warnet sendiri ya. Waktu itu saya ingat zaman BlackBerry, teman-teman itu belum ada yang bisa beli. Saya bisa beli dengan hasil jualan sendiri. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa teman-teman dalam acara podcast Bincang Sipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan caleg DPRD Kota Depok dari Partai Gelora yang juga aktif sebagai anggota HIPMI Depok. Beliau adalah Mas Muktio Lestari. Apa kabar Mas Muktio? Halo, baik Mas Timur. Mas Tio nih, ini kantornya di mana nih? Jauh nggak datang ke kantor kita nih? Lumayan lah, kalau kantor tuh kita di Jakarta Selatan sih sebenarnya. Jakarta Selatan. Oke. Berarti deket lah ya sama kantor Ya, Ipol masih ya. deket. Tapi ini kok HIPMI Depok juga nih? Kalau HIPMI Depok itu kan karena tinggalnya di Depok. Nah, yang penting jadi ada dua ya, mau usaha di Depok atau tinggal identitas di Depok. Oke. Kalau kita tinggal di Depok dan punya usaha di luar Depok masih bisa. Atau kita tinggal di luar Depok tapi punya usaha di Depok. Nah, masih bisa tuh. Masih bisa ya. Kita Ya ikut. sekarang kan banyak kan KTP-nya di Jabodetabek tapi kerjanya di Jakarta kayak Ya, gitulah ya. kayak gitu, kurang Mas Tio lebih. ya. Nah, ini setelah saya riset nih sahabat Ipol, ternyata Mas Tio ini punya banyak segudang aktivitas nih selain HIPMI. Beliau juga CEO dari Multicon Global Karya ya kan. Kemudian ada founder Pemuda Depok Kreatif Esport. Kemudian aktivis olahraga dan Gerakan Indonesia Sehat. Ini Mas Tio selain itu juga mau nyalek nih dari Partai Gelora. Bagaimana nih cara ngatur sekian banyak aktivitasnya nih? Repot gak sih? Ya, dibilang hidup ini sebenarnya repot. Cuman kan kita harus tetap jalanin ya. Nah, kita kan ya namanya kita usaha pasti kan ada lah yang bantuin kita. Nah, kita tinggal koordinasi aja sebenarnya. Nah, cuman dari beberapa hal bidang yang kita lakuin ini, yang saya lakuin, ya kita tinggal ini aja, minta bantuan orang. Oh, laporannya gimana? Kegiatan ini gimana? Acara itu gimana? Seperti itu sih. Jadi untuk usaha juga udah ada orang kepercayaan yang bisa membantu gitu ya. Betul. Kemudian kalau ini untuk founder Pemuda Depok Kreatif Esport, kegiatannya seperti apa nih Mas? Sama aktivis olahraga mungkin ada kaitannya ini ya? Kalau untuk Depok Kreatif itu kita lebih ke ini sih, turnamen-turnamen game online gitu, kayak Mobile Legends, PUBG. Pokoknya menggalang anak-anak muda lah ini Iya, kebanyakan lebih ya. ke anak-anak muda. Kalau untuk aktivis olahraga dan Gerakan Indonesia Sehat nih apa nih kegiatannya nih? Nah, kebetulan kalau olahraga saya emang lagi suka olahraga nih. Apalagi habis Covid itu kepengen untuk olahraga tuh tinggi banget. Karena ya kita mungkin Mas Timur kemarin udah ngerasain juga lah pas kita Covid segala macam. Di PPKM segala macam itu. Nah, kita pengen banget keluar kan. Iya, karena terkungkung kan ya. Iya, badan makan melar saya Mas. Melar, nggak bisa kemana-mana. Pengennya emang gerak ya. Gerak. Gitu. Nah, tapi gini Mas, kaitannya dengan Mas aktif di berbagai macam organisasi, aktivitas, kaitannya dengan kepartaian seperti apa? Ini penting nggak maksudnya menurut Mas? Untuk kepartaian sih sebenarnya gini loh. Saya kan emang lebih suka jatuhnya olahraga. Mungkin pun kalau di partai atau di organisasi, nah saya lebih suka untuk sosialisasi dari olahraga itu. Nah itu tuh. gitu. Satu, anak-anak mau anak muda, mau orang tua segala macam, kita tuh butuh olahraga sebenarnya. Dan komunikasi dalam olahraga itu lebih enak Mas daripada lebih cair. Iya betul. Jadi benar-benar enak gitu. Daripada kita pidato ya kan ceramah di depan orang banyak gitu ya, kadang-kadang ngantuk. Tapi ini kalau pendekatannya olahraga emang luar biasa sih, jarang nih ya caleg-caleg ya. Ini kayaknya bisa dicontek nih sama caleg-caleg yang lain ya.
Tapi berarti Mas memandang penting nih ya, dekat dengan akar rumput dengan cara olahraga ini cukup penting ya menurut Mas Tio ya? Iya, menurut saya penting sih. Apalagi kan mungkin ini ya, pemilih kita itu kan banyak kan milenial kan. Beberapa persen ya, 60 atau 70%, 60 kalau Milenial dan Gen Z itu ya, Gen Z 60%, betul. Nah, anak muda untuk olahraga dan prestasi itu sebenarnya penting sih menurut saya. Soalnya kalau prestasi itu nggak melulu untuk dari nilai belajar fix matematika, mata pelajaran yang lain. Olahraga itu pun kita bisa prestasi di situ. Nah, itu sih yang saya tekenin sebenarnya. Nah, ini sahabat Ipol kayaknya menarik ya, caleg pemuda masih umur 34 tahun ya Mas Tio ya. Iya. Kemudian juga fokusnya di bidang olahraga, selain juga HIPMI ya, pengusaha sukses, ini kayaknya lengkap nih gitu. Nah, pertanyaan kita kan sekarang sebetulnya ya, yang muda nih sekarang udah mulai banyak berkiprah ya Mas Tio ya. Kemarin kita juga tahu putusan MK memutuskan batas usia capres-cawapres sehingga anak muda bisa ikut berkiprah di kancah perpolitikan nasional. Nah, komentarnya Mas Tio gimana nih? Oke, berarti MK ini berarti kita ke cawapres kita ya? Ya, betul. begitu sih sebetulnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang diusung Gelora ya soalnya ya. Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Betul. Oke. Nggak, kalau menurut saya pribadi mau umurnya berapa sebenarnya nggak masalah. Yang penting udah dewasa dan bisa, kapasitasnya ada. Oke. Sesuai kapasitas mereka sendiri. Nah, kalau muda dan kapasitasnya emang mampu untuk memikir negara, kenapa enggak gitu loh. Oke. Jadi ukuran muda itu bukan dari ukuran usia, tapi ukuran kematangan dia berpikir, bagaimana cara dia memimpin. Itu sebetulnya yang dilihat ya. Iya. Kalau saya pribadi sendiri pun mungkin untuk referensi sekarang itu, untuk kita tahu geopolitik, mungkin kalau kita berpikir lebih global itu lebih mudah dibanding dulu. Kita referensi orang-orang, mungkin ya Mas, orang-orang dulu untuk tahu berita di Palestina nih misalnya, belum ada internet, belum ada TV, mungkin susah, mungkin lewat surat, koran. Nah, sekarang Mas tinggal lihat HP udah, oh di Palestina kayak gini-gini, di negara sana ada gini-gini. Cepat informasinya. Cepat banget informasi. Jadi kita untuk tahu segalanya sekarang tuh lebih cepat banget. Jadi nggak menutup kemungkinan muda, tapi dia dengan banyak baca, banyak lihat berita, inputannya lebih banyak dan kapasitasnya lebih gede. Wawasannya gitu. juga lebih oke gitu ya. Apalagi kan kalau dulu Bung Karno bilang, berikan saya 10 pemuda gitu ya, bakal menggoncang dunia. Jadi artinya memang di pemuda inilah sebetulnya kita bisa lebih cepat mengakselerasi pembangunan politik, pembangunan pendidikan, segala macam di bidang pembangunan ya. Saya setuju untuk ide-idenya sebenarnya muncul dari anak muda itu benar-benar pure. Mungkin ya saya juga nggak mau salah berpendapat juga ya. Misalnya orang tua mungkin udah dengan pengalamannya, dari pengalaman itu mungkin mereka malah lebih paham. Wah, saya mau ambil dikit nih untuk saya sendiri. Wah, ini udah kesini, udah ke situ. Jadi lebih ada yang dia persiapkan di lain gitu. Dalam tanda kutip nih. Nah, itu maksud saya. Kalau anak muda ini benar-benar pure untuk ngebangun dan untuk benar-benar inovasi. Nah, itu sih sebenarnya. Dan anak muda itu kayaknya pemberani ya. Beda ya, istilahnya kan anak muda itu kayak yang semua harus dijalanin nih, beda dengan yang generasi tua mungkin lebih banyak pertimbangannya, lebih banyak mikir-mikirnya. Anak muda kayaknya bisa tampil maju ke depan gitu ya. Ya, itu salah satunya. Yang muda yang bergelora, itulah tema kita sahabat Ipol, dan kita masih ditemanin sama Mas Tio. Beliau juga aktif nih di HIPMI selain di Partai Gelora ya, Mas Tio ya. Dan yang menarik sebagai pengusaha sukses yang muda, beliau juga merupakan CEO dari Multicon Global Karya. Boleh di-share sedikit nggak nih ke sahabat Ipol? Sebetulnya perusahaan ini bergerak di bidang apa nih, Mas Tio? Ya, Multicon Global Karya itu sebenarnya kita bergerak di bidang konstruksi. Nah, tapi lebih ke swasta lah, pribadi. Apalagi sekarang lagi gencar-gencar infrastruktur ya. Jadi sebetulnya selaras nih ya. Karena kayaknya kalau konstruksi dimanapun pasti bakalan ada tetap berjalan ya pembangunan ya.
Cuman ya kemarin aja pas zaman COVID lah awal-awal itu hampir semua melanda ya. Usaha ya. Beberapa project juga ke hold, bahkan berhenti juga di waktu itu. Cuman di awal 2022 udah mulai ini sih naik lagi. Nah, mulai normal. Oke Mas Tio, ini menarik nih, ternyata pengusaha kontraktor nasional lah ya kalau boleh dibilang ya. Kalau menurut Mas Tio sendiri pembangunan infrastruktur kita sekarang ini seperti apa Mas ngelihatnya? Apakah sudah sesuai? Apakah perlu ditingkatkan? Apa bagaimana? Menurut saya sih cukup, cuman kebetulan saya bukan infrastruktur juga sih. Jadi lebih ke rumah, hunian dan gedung mungkin ya, ruko. Jadi lebih ke masyarakat sebetulnya ya, lebih dekat ke masyarakat, ke pribadi. Lebih pribadi sebenarnya. Tapi artinya Mas Tio memandang itu perlu ya pemerintah mendorong kemajuan di bidang infrastruktur, kemudian pembangunan fisik itu perlu ya? Iya perlu. Pembangunan infrastruktur ya yang sekarang berjalan juga udah bagus sih menurut saya. Tol juga udah, maksudnya udah panjang juga kan dari Jakarta sampai Surabaya juga sudah tersambung gitu ya. Semua memudahkan masyarakat gitu ya. Oke, kalau banyak yang selama ini kan masyarakat banyak pro dan kontra nih terkait pembangunan infrastruktur oleh presiden kita yang sekarang gitu. Menurut Mas Tio nih, kira-kira untuk pembangunan non infrastruktur nih penting juga nggak pembangunan manusia gitu, pembangunan di bidang politik, ekonomi, itu seperti apa nih Mas? Iya, pendidikan sih pertama itu paling penting. Ya mungkin kalau kita tahu sejarah Jepang, Jepang setelah dibom yang Nagasaki, Hiroshima, mungkin pernah dengar ceritanya. Jadi kaisarnya itu ngumpulin semua orang dan itu bahkan guru-guru. Jadi bagaimana caranya guru-guru ini buat pintar masyarakat kita. Ya, betul. Kaisar Jepang kayak gitu. Berarti artinya yang dibangun adalah jalan pikiran sebenarnya. Dari pendidikan, jalan pikiran bagus semuanya, teknologi segala macam, pasti cepat banget berkembang. Lihat Cina berkembang dengan pesat dari teknologi. Dan itu dinilai dari sumber kualitas manusianya itu. Betul, ya dari manusia, pendidikannya. Oke. Betul. Yang Jepang yang kita tahu tuh, jadi pertama kali mereka dibom atom, yang pertama ditanya berapa jumlah guru-guru kita gitu ya. Betul. Jadi artinya mindsetnya sudah di kualitas pembangunan manusianya ya. Iya. Artinya Mas Tio memandang kuncinya kalau manusianya itu bagus, artinya pasti pembangunan juga bisa berjalan sukses gitu ya. Oke, ini ngomongin masalah jalan pikiran nih. Ini ceritanya Mas Tio maju di caleg DPRD dari Partai Gelora untuk Depok nih. Dapil berapa dan visi misinya apa nih Mas? Mumpung sahabat Ipol nonton nih mungkin. Oke. Kebetulan saya di Dapil Depok 2. Depok 2 itu adalah Beji, Cinere, dan Limo. Beji, Cinere, Limo ya. Oke. Saya di Sawangan nih, berarti nggak masuk ya. Masuk. Oke. Sebenarnya untuk program yang awal itu saya benar-benar pengen bener-bener kita itu semua anggota atau ya yang di pemerintahan, legislatif atau eksekutif, gimana caranya bisa masyarakat tuh trust dengan kita. Nah, saya pengen open rekening sebenarnya. Wah, open rekening nih apa nih? Nah, belum ada kan, mungkin ya belum ada. Baru jadi, nih kayaknya nih. Saya tuh pengen jadi masyarakat juga tahu nih sebenarnya di DPRD tingkat daerah tuh sebenarnya gaji berapa sih? Dan rekening ini bakal saya buka dan bisa diakses untuk publik. Jadi transparan akuntabel gitu ya. Oke. Dan uang yang saya bawa pulang pun pasti ketahuan nih. Oh, cuman sekian. Oh, ini sekian. Nah, itu dengan open kayak gitu mungkin masyarakat lebih trust dengan kita. Dan oh iya ternyata gaji sekian. Kok punya sekian, berarti udah kelihatan secara nggak langsung kan. Artinya masyarakat bisa memantau juga gitu ya. Ini apakah sesuai profilingnya dengan pendapatannya atau enggak gitu. Betul. Dan ini pasti ujung-ujungnya kan ke masalah ini ya Bang ya, korupsi, kolusi gitu ya Bang ya. Itu yang salah satu untuk program saya yang pengen open rekening itu. Nah, itu salah satunya. Kedua sih lebih ke pemuda lah. Programnya itu kalau menurut saya kan ya kita lebih banyak untuk menciptakan UMKM atau pengusaha muda. Dan untuk ekonomi kreatif, maksud saya gini, banyak anak-anak muda itu yang
dia berpikir untuk selalu bekerja atau apa istilahnya, menukar waktu mereka untuk bekerja dan dapat uang yang bisa diukur. Oke. Nah, sedangkan sekarang anggap aja kita main game, kita buat konten sedikit di sosmed atau di TikTok segala macam. Kalau itu emang bisa menghasilkan, kenapa enggak gitu? Enggak harus kita bekerja atau menukar waktu kita dengan bekerja gitu loh. Oke. Artinya passion anak muda itu juga bisa berdampak positif kalau dikembangkan dengan baik gitu ya? Iya. Jadi kayak contoh misalnya ada salah satu anak misalnya dia hobi main game dan dia oke lah, kita anggap dia expert di situ. Ya udah, tinggal main game aja sekarang pun bisa dapat duit. Sekarang bisa jadi lahan juga untuk cari. Jadi gamers, jadi atlet e-sport, ya banyak turnamen juga gitu ya Bang. Nah, arahnya ke situ. Kalau nanti kita adakan turnamen e-sport, nah mungkin bisa jadi di level nasional bahkan, gitu loh. Menarik Bang, soalnya ini sekarang emak-emak zaman sekarang kalau ngelihat anaknya main game tuh kayaknya bawanya sepet aja gitu ya Bang ya. Yeah. Padahal itu sebetulnya bisa diarahkan ke arah yang positif gitu ya. Betul. udah beda zaman lah. Udah beda zaman. Kita harus sadar lah beda zaman. Ya contoh kalau kita ngomong teknologi, iPhone dan Nokia dan BlackBerry, dia ketinggalan karena iPhone masuk dan dia nggak sadar dan dia nggak mau berubah. Langsung tertinggal. Ya. Iya. Gitu. Kita pun harus bisa memikir untuk dapat tahu nih visi dan kedepannya tuh mau jadi kayak apa sih teknologi ini. Oke. Artinya kita jangan apatis terhadap teknologi yang selama ini digandrungin anak muda gitu. Justru kita harus membuka peluang, harus membina anak-anak muda itu dan kemajuan teknologi itu biar bisa berkontribusi ke kemajuan bangsa dan negara. Iya. Apalagi ini Mas Tio juga ini ya founder Pemuda Depok Kreatif E-Sport. Jadi pas banget ya. Ini mudah-mudahan nih pemuda-pemuda Depok ya, anak muda yang pemula gitu ya, bisa segera ke nanti ya 2024 ya ke bilik colok ya. Boleh. Coblos Mas Tio gitu ya. Oke, Mas Tio kalau misalkan itu kan tadi program-program Mas Tio, kalau Mas Tio kepilih nih jadi caleg DPRD Kota Depok, ya kan? Nah terkait Kota Depok sendiri nih, Mas Tio memandang Kota Depok ini sekarang sudah seperti apa yang perlu diperbaikin dan inginnya seperti apa Kota Depok? Oke, Depok harusnya bisa lebih maju juga lah. Karena apa? Karena Depok itu Jawa Barat, tapi mepet dengan ibu kota. Betul. Artinya akses untuk ke ibu kota atau ke Jakarta itu lebih dekat. Tapi ya biasalah kendala kalau di Depok itu mungkin Bang Timur ya ke Sawangan sana itu. Aduh jadi malu nih. Masih macet sih Bang. Ya kan, itu macetnya udah parah banget. Jadi balik lagi untuk salah satunya infrastruktur atau segala macam. Nah itu butuh dikelola lagi. Infrastruktur bagus, cuman butuh untuk plan yang lebih dalam juga sih. Ditingkatin lagi lah ya. Syukur-syukur bisa ada LRT, MRT atau kereta api cepat ya. Bisa diintegrasi kan. Sebenarnya udah ada loh untuk apa namanya trans apa namanya? Trans Depok ya. Dia dari Sawangan tuh langsung ke Kuningan tuh bisa ada loh. Oh, shelter bus gitu ya. Yang feeder bus gitu ya. Yang langsung ya itu cukup membantu sih memang Bang. Iya. Artinya nggak harus melulu pakai komuter lain gitu ya, sehingga menumpuk di satu titik. Oke, itu dari sisi infrastrukturnya. Kalau dari sisi pembangunan manusianya di Depok gimana Bang? Abang lihatnya? Perlu ditingkatkan atau udah cukup bagus nih? Kalau kita lihat juga universitas di Depok itu juga udah cukup banyak. Bahkan UI aja letaknya di Depok, Universitas Indonesia. Betul. Ya kan Bang? Iya sih. Sama UGM juga Bang, Universitas Gajah Mada Margonda. Banyak sih sebenarnya universitas swasta di Depok ya. Nah ini Abang ngelihatnya udah cukup bagus gitu ya. Sebenarnya bagus, cuman kan daya untuk kuliah sih sebenarnya. Maksudnya kemampuan ya. Betul. Nah balik lagi kalau dari pendidikan sebenarnya saya punya cita-cita itu sebenarnya bisa mengintegrasikan untuk anak-anak yang pengen kuliah tapi nggak mampu. Jadi
dengan beasiswa. Beasiswanya pun cross, artinya gini, nggak harus orang pinter dapat beasiswa, tapi orang yang niat untuk kuliah dia bisa. Artinya gimana? Jadi ada pinjaman atau istilahnya apa ya, beasiswa tapi dengan jaminan gitu. Oke. Wah, ini menarik ya Bang ya. Nah kalau di Singapura itu saya sempat baca itu, jadi kayak ada pinjaman atau kontrak ya. Jadi setelah kuliah selesai dia kerja baru cicil di situ. Wah, itu that's good idea Bang ya. Nah, karena kan gitu. banyak banget ya kita masyarakat ekonomi ke bawah punya niat yang keras untuk melanjutkan kuliah, tapi duitnya nggak ada. Betul. Dan ini program yang Abang usung ini bisa jadi solusi seperti itu ya. Ya mungkin kalau di tingkat Depok dan bisa dilaksanakan sih Bakalan oke. bakalan bagus lah kalau menurut saya. Jadi pendidikan tuh udah nggak jadi isu buat kita. Dan balik lagi tadi kan negara-negara maju pasti dari pendidikan. Sedangkan di kita sendiri pendidikannya kayak gitu kan. Untuk biaya segala macam, mending udahlah kerja jadi apa gitu kan. Sayang. Sahabat Ipol, tadi Mas Tio sudah menerangkan bagaimana Mas Tio jika ingin jika terwujud cita-citanya jadi anggota legislatif DPRD Depok, beliau akan memajukan Kota Depok seperti yang tadi kita sudah dengar. Tapi ternyata di balik itu semua Mas Tio ini ternyata bukan asli warga Depok ya Mas Tio ya. Ternyata dari luar daerah Jawa Barat lah ya. Bisa diceritakan nggak nih awal mula Mas bisa menjadi seperti yang sekarang ini, berkiprah untuk Depok seperti apa nih Mas? Ya awal mula ini ya mungkin saya dari Jawa Tengah sebenarnya. Dari kotanya apa nih? Kota Pati. Bukan kota sih, ya lebih kabupaten lah. Kabupaten itu dekat Semarang sama Kudus ya Mas ya? Iya, Kudus kesana lagi. Oke. Betul. Ini kalau orang yang sering pulang mudik nih tahu lah ya, lewat Pantura tuh ya kalau dulu ya. Pantura betul. Bisa sampai ke Jakarta, ke Depok gimana nih ceritanya nih? Awalnya pun bahkan habis SMK atau STM dulu saya itu nggak ada niat untuk kuliah. Jadi emang pengennya tuh usaha gitu. Jadi ada pilihan antara mau usaha atau kuliah. Dari orang tua suruh milih nih ya Mas Tio ya. Milih satu aja. Soalnya kemampuan cuman terbatas juga. Terbatas. Jadi walaupun kuliah pun saya ngelihat kalkulasi orang tua saya mungkin akan berat nih untuk kedepannya walaupun saya kuliah. Jadi saya mutusin, ya udahlah usaha aja. Nah waktu itu saya buka kios HP lah. Konter gitu. Konter, jual pulsa segala macam. Nah, di situ selang beberapa lama saya mikir, apakah dunia cuman sebatas saya jualan pulsa aja gitu kan? Nah, di pikiran saya tuh agak apa ya? Meledak-ledak tuh. Mungkin nggak kayak gini doang. Akhirnya ya udahlah saya mutusin hijrah. Dan temen ada yang di Jakarta, di sana katanya lebih inilah maksudnya bagus lebih ada peluang gitu ya untuk makanya saya nggak tahu istilah kayak manajer apalah itu direktur segala macam. Makanya dulu sempat saya berpikir nih kalau ada ilmu yang belajar tentang direktur mungkin ke direktur langsung. Soalnya bahkan supervisor pun aja nggak tahu istilah-istilah itu kan. Betul. Akhirnya ya udah di Jakarta itu di sini benar-benar kebuka semua tuh. Wawasannya kebuka, motivasinya juga kebuka gitu ya. Oke, setelah itu ya udah di akhirnya Jakarta ngapain aja tuh? Akhirnya kuliah di Jakarta dan survive sendiri. Kuliah di Jakarta tapi kan nggak disokong orang tua ya kuliah ya? Nah dari hasil jualan konter tadi kios HP itu masih ada uang lah bekal di situ. Terus temen juga mau kuliah di mana bebas nih, ngasih press list juga dengan budget yang sesuai. Ya udah saya tentuin lah, di sini pas nih budgetnya. Bukan tahu ini bagus enggaknya dari budget kuliah itu dari budget. Tapi karena tekadnya yang udah kuat itu pokoknya ya udah saya nekat mau kuliah gitu ya, nambah ilmu gitu ya. Iya betul. Awalnya gitu, kuliah nambah ilmu, tapi kesininya mungkin kita sadar lah. Ilmu tuh yang lebih banyak itu bukan di bangku kelas kalau menurut saya pribadi. Cuman kita untuk diskusi dengan dosen, dengan teman, itu ilmu yang lebih
benar-benar banyak lah menurut saya ya. Nggak hanya tataran teoritis, ternyata juga di prakteknya itu ya, pengalaman-pengalaman dari guru-guru kita itu yang paling penting ya. Dosen, teman, pengalaman mereka. Makanya ada istilah pengalaman itu adalah guru dari apa? Guru yang terbaik. Guru yang terbaik. Betul, itu benar-benar banget. Ya, itu setuju lah di situ sih. Terus waktu pengalaman kuliah nggak punya uang itu gimana cara strateginya tuh? Iya, saya kuliah itu sambil kerja sebenarnya. Kalau mungkin tahu, saya pernah kerja di banket di hotel. Wah, itu yang seksi sibuk di hotel ya. Itu Mas Tio pernah sempat kayak gitu juga ya? Pernah di fase itu yang kuliah dari jam 8 sampai sore mungkin jam 3. Terus jam 8 malam itu kita kerja sampai subuh. Terus pagi bangun lagi untuk kuliah. Udah lemes juga nggak apa-apa, sikat terus. Nah itu kayak gitu terus. Titik baliknya sampai jadi pengusaha sekarang? Masih jauh sih. Itu sempat kelar kuliah dulu tuh. Nah, tapi di beberapa abis itu sempat lah saya usaha. Pas kuliah pun masih zamannya game online, PB, Point Blank waktu itu. Iya. Nah saya ini Gen Z pasti pada hafal nih ya kayak gini ya. Iya. Jadi saya sempat tidur di warnet sering kayak gitu. Akhirnya kenapa saya di warnet orang? Kenapa nggak saya bikin warnet sendiri ya? Nah kepikiran tuh caranya gimana? Nah karena dengan keyakinan nih, caranya gimana ya? Oke mikir, temen ada nih satu temen dia juga suka tidur di warnet bareng. Kenapa nggak kita bikin sendiri aja? Ya kan? Ada nggak yang punya tempat? Ayo kita cari tempat. Oke. 3 orang tuh awalnya cari tempat. Ada yang punya tempat di situ, tapi gagal sih. Yang ketiga gagal. Akhirnya kita berdua. Nah dengan teman saya itu, saya buatkan proposal nih buat saudaranya yang mungkin punya resort waktu itu, dan disetujuin. Akhirnya ya udah jalan warnet. Wah. Jadi belum lulus kuliah udah pinter buat proposal nih ya? Iya itu pun secara insting aja sebenarnya. Dari situ mulai berkembang terus usahanya. Ya dari situ terus warnet kan. Abis itu zamannya Kaskus jual beli. Nah itu jual beli udah apa aja tuh. Dari perlengkapan komputer, handphone. Waktu itu saya ingat zaman BlackBerry. Temen-temen itu belum ada yang bisa beli. Saya bisa beli dengan hasil jualan sendiri. Wah itu udah prestasi, kebanggaan saya sendiri. Walaupun orang lain nggak bisa ngerasain, cuman saya bisa ngerasain sendiri di situ. Jadi puas karena hasil kerja keras kita sendiri ya, HP gitu. Ya. Tapi dengar-dengar juga di hotel tadi kerja juga cukup lumayan menyita mental juga ya. Mental health rusak juga tuh tadi. Gimana bisa ceritakan nih Bang? Jadi gini, kita kalau di banket mungkin orang-orang hotel tahu itu kerja itu paling keras dan paling berat lah. Di satu waktu saat kita mau ngambil gaji, di situ ada orang finance yang kita saat ngambil itu nggak terlalu enak bahasanya. Kasar lah ya. Kasar banget. Padahal itu hak kita kan ya sebenarnya gaji ya. Iya hak kita. Maksudnya dengan bahasanya dia teriak seperti itu, kita wah saya ngerasa nggak boleh nih kayak gini nih. Akhirnya udah saya bilang ke orang tersebut, orang finance-nya, ya kita emang butuh uang, cuman kita juga manusia Mbak, jadi nggak bisa kayak seperti itu, gitu. Dari situ jadi titik balik Mas Tio. Iya, itu sebelum saya buka warnet itu. Nah udah dari warnet jualan sampai sempat juga, yang penting lulus dulu nih kuliah nih, dapat ijazah kan. Iya. Nah ya udah. Akhirnya udah kerja normal seperti orang biasa. Dan di fase kerja emang feel-nya bukan pekerja, bukan karyawan yang 9 to 5 ya. Ternyata gitu memang jiwanya di wirausaha, jadi pengusaha sampai saat ini. Iya, kerasa bosan aja kita bekerja gitu jadi karyawan. Betul. Karena bangsa yang maju itu juga kan diukur dari seberapa banyak jumlah pengusahanya gitu ya Mas Tio ya. Dan Indonesia ini kayaknya jauh banget dari standar itu ya. Kalau kita lihat Singapura kan pengusahanya sudah sampai 2-3% dari populasi. Cina seperti itu juga. Indonesia sepertinya masih jauh ya Mas Tio ya? Ya mungkin saya rasa 2045 lah
Indonesia Emas mungkin mampu lah untuk kita mungkin bisa 4 besar atau 3 besar di negara di Asia Tenggara nih ya, di dunia lah. Di dunia, wah, optimis ya Mas Tio. Optimis. Oke, artinya track yang Mas Tio jalankan sekarang ini menurut Mas Tio pribadi sudah cukup baik ya. Mas Tio berkiprah di HIPMI, membangun usaha, kemudian dekat dengan generasi muda, itu udah sesuai dengan cita-cita pribadi Mas Tio. Iya, saya rasa sesuai. Dan mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman juga. Dan ya sama lah, saya juga masih belajar Bang untuk bisa lebih baik lagi. Ya semua yang penting ada keyakinan dan ada tekad ya. Semua pasti bisa sih. Oke. Berarti terakhir nih Mas Tio, himbauan untuk generasi muda nih, di mana kita semua sekarang terpapar internet gitu ya. Mungkin kita sering dibilang kaum rebahan. Itu bentuk pesan seperti apa dari Mas Tio untuk generasi teman-teman seperti itu? Iya, untuk anak-anak muda, maksudnya untuk kaum rebahan itu sebenarnya bukan masalah sih menurut saya ya. Kita pun bisa nih jualan online dari ya sambil rebahan di handphone, cuman produktif. Mau hal apapun yang kita lakuin yang penting produktif. Mau sambil tiduran, mau sambil di toilet misalnya. Nah, yang penting produktif sih. Dengan keyakinan dan kemampuan. Dan kita filter lah untuk di internet apa sih ilmu-ilmu yang bagus kita ambil, yang jelek ya jangan gitu. Jadi yang penting jadi produktif untuk anak muda, itulah paling positif dan bagus dan baik. Bahkan tadi ya, yang orang seneng main games aja, anak muda itu juga bisa jadi alat untuk prestasi dirinya ya. Iya betul. Oke. Apalagi ditambah olahraga, anak muda olahraga dengan fresh pemikirannya pasti akan bagus lah untuk berkarya. Untuk Indonesia makin maju, saya yakin deh. Luar biasa sahabat Ipol, kita harus yakin, mudah-mudahan optimisme dari Mas Tio bisa menular ke generasi muda Indonesia, biar Indonesia tambah maju dan bisa berkiprah di dunia internasional. Gitu ya, Mas Tio ya. Mas Tio, ini kita masih banyak yang ingin kita obrolin, tapi waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Kira-kira Mas Tio ini sebelum kita tutup, biasa Ipol memiliki gimmick pertanyaan cepat nih. Jadi pertanyaan cepat ini harus dijawab dengan cepat dan nggak boleh dipikir terlalu dalam ya. Biar kita tahu ya sahabat Ipol ya, sebetulnya hati yang terdalam dari Mas Tio ini seperti apa nih. Berapa detik nih? Secepatnya pokoknya. Kita sudah menyiapkan 11 pertanyaan, Mas Tio mohon dijawab dengan cepat. Siap? Oke, yang pertama, Gelora pilih lolos parlemen atau capresnya lolos jadi presiden? Parlemen. Oke, parlemen. Kemudian selanjutnya, pilih jadi anggota legislatif atau jadi pengusaha sukses? Berat kayaknya nih. Berat ya, dua-duanya pengen ya. Oke. Siap. Yang selanjutnya, pilih jadi atlet tenis atau atlet e-sport? E-sport. Oke, e-sport. Oke. Selanjutnya, banyak partai atau sedikit partai? Sedikit partai. Oke. Pilih Jakarta atau ibu kota baru? Jakarta. Jakarta masih ya. Oke. Depok inginnya jadi kota pelajar atau kota pengusaha? Pengusaha. Oke. Kereta api cepat atau kereta komuter lain? Komuter lain. Komuter lain. Cukup Mas Tio. Waduh, ini kayaknya masih tetap milih Jakarta nih daripada ibu kota negara. Padahal Pak Prabowo nih yang diusung Partai Gelora juga mendukung ya proyek perpindahan ibu kota ya. Apa pendapatnya? Maksudnya kenapa tetap pilih Jakarta? Lebih ke sejarah sih sebenarnya. Anggaplah kita punya satu benda atau alat benda lah, kenangan gitu. Walaupun dia rusak, dia mau gimana pun nggak mungkin kita jual biasanya kalau dia ada kenangan. Ya termasuk kalau saya pribadi di Jakarta ini banyak kenangan yang pernah saya lalui, jadi ya, menjadi agak berat sih sebenarnya. Ya artinya gitu IKN silakan tetap jalan, tapi Jakarta tetap ada di hati Mas Tio. Betul. Walaupun nggak menutup kemungkinan saya pindah ke sana, tetap balik-balik juga ke sini. Terima kasih Mas Tio sudah bisa datang ke studio podcast Ipol. Salam buat teman-teman HIPMI-nya dan mudah-mudahan sukses di 2024 jadi
caleg DPRD Depok ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini, semoga memberikan inspirasi dan memberikan wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol dan update selalu berita terkini dengan follow akun media sosial ipol.id. Terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif bersama Mas Tio pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam.